5 seconds to go. And... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur. Selamat datang di channel gua Gagak Kali. Dan seperti kita tahu, sekarang kita semuanya lagi di rumah aja. Kita lagi mengikuti anjuran pemerintah untuk bisa menyetop penyebaran virus corona yang memang sangat-sangat parah banget lah, menyebabkan semua kegiatan kita terhenti. Nah, di sini pun menyebabkan untuk kita yang terbiasa mudik di Lebaran nanti untuk tidak mudik dahulu di tahun ini. Dan itu menyebabkan gue pun gak bisa pulang ke kota kelahiran gue, Bandung. Dan di sini gue akan bercerita tentang Bandung, tentang kota gue, karena gue sangat kangen banget Bandung. Gue akan cerita tentang salah satu jalan yang ada di Bandung, jalan yang menurut gue paling ikonik banget, yaitu Jalan Braga. Jalan yang memiliki cerita yang sangat panjang, dan nanti akan gue sampaikan kepada teman-teman dari apa yang gue tahu. Nah, sebelum gue ngedongeng, ini gue mau dengerin dulu ke teman-teman sebuah lagu dari legenda Bandung yang satu ini. Check it out. Jalan Braga tetap berubah, kekali bertahan sejarah, gunta ganti teniru cara nu sejen, jalan nu paten, hey, jalan konsekuen. Nah, itu tadi penggalan dari lirik lagu Jalan Braga yang dinyanyikan oleh almarhum Darso dengan iringan salungnya. Sangat-sangat tradisional banget ya, mengingatkan kita ke kampung halaman Bandung. Nah, dari penggalan lirik tadi sudah bisa kita tangkap bahwa Jalan Braga ini memang jalan yang cukup spesial yang ada di kota Bandung. Nah, kalau gua ngomong tentang Jalan Braga, apa yang ada di pikiran teman-teman tentang jalan ini? Mungkin ada yang, wah, di Jalan Braga, nonton murah di Braga City Walk, ya memang benar gitu kan, itu nggak salah juga. Atau mungkin ada yang berpikir tentang banyak tukang lukisan, ya benar juga. Atau salah satu tempat untuk foto priwet, benar juga. Atau ada yang bilang, wah itu masih tempat mainnya Bragastun, benar juga kalau memang yang mengalami eranya Bragastun. Atau yang sekarang mungkin teman-teman lebih tahunya Bragadut, soka Bragadut ya. Nah, apapun yang ada di pikiran teman-teman tentang jalan ini, intinya jalan ini punya sejarah yang panjang, asal-usul yang sangat menarik untuk nanti kita bahas. Dan nanti akan gue coba cerita periodenya itu sebelum Jepang masuk. So, selamat menikmati dongeng gue dan enjoy lur. Oke dulurku, kita mulai aja ngedongnya ya. Jadi sebenarnya jalan ini tuh sudah ada dari zaman dulu. Cuman memang gak ujuk-ujuk rame kayak sekarang gitu. Nah, menurut Harito Kunto, pada tahun 1800-an, jalan ini tuh merupakan jalan setapak kecil yang menyusuri sungai Cikapundung. Jalan ini bisa dilalui oleh kuda dan merupakan jalan penghubung antara Dayakolot atau Kreapyak yang merupakan ibu kota Bandung zaman dulu, alun-alun, Merdikalio, Nondita, Balubur, Coblong, Dago, Mandalawangi, Maribaya, dengan jalan-jalan tradisional yang sudah ada pada masa era Kerajaan Pajajaran yang menghubungkan antara Sumedang Larang dengan Wanayasa. Maka dulu jalan ini sempat disebut dengan nama Jalan Wanayasa. Nah, karakter jalan ini tuh tidak seramai sekarang. Jadi dulu tuh jalan ini tuh bener-bener sangat gelap kalau malam dan terang kalau siang. Mengerti sarua salah, maksudnya jalan ini tuh dulu sangat gelap kalau malam dan sangat sepi sekali. Nah, dan juga di sepanjang jalannya tuh banyak banget pohon gede-gede, ada pohon beringin, ada pohon karet kebo. Nah, tahu karet kebo itu yang daunnya ada gede, nah itu pohon karet kebo yang bikin suasana jalan itu tambah menyeramkan dan mencekam gitu zaman dulu tuh. Nah, karena menyeramkannya jalan ini, dulu jalan ini pun sempat disebut dengan jalan culik. Entah benar atau enggak, jadi konon dulu tuh di sini pernah terjadi tindak kriminal penculikan. Nah, dulu kata culik ini memang sebuah kata yang sangat menakutkan dan menyeramkan di kalangan masyarakat, terutama untuk nyingsionan atau menakut-nakuti anak kecil agar mereka nurut sama orang tuanya. Pun dari cerita yang beredar dari mulut ke mulut, jadi dulu tuh kalau mau ada pembangunan sebuah rumah ataupun bangunan, itu harus membutuhkan tumbal. Nah, si tumbalnya itu adalah kepala anak kecil. Kalau sekarang mah kan kalau ada yang gitu-gitu teh cenah mah ya pakai kepala kerbau yang ditanam. Nah, dulu mah enggak, dulu mah pakai kepala anak kecil. Nah, jadi si anak-anak yang melalui jalan culik ini tuh ntar teh bisa diculik gitu, bisa dijadikan tumbal, cenah, namanya konon. Nah, makanya pada waktu itu jalan ini tuh sempat disebut dengan jalan culik. Lambat laun julukan jalan culik pun hilang dengan sendirinya. Apalagi dengan bertambahnya fungsi dan peran dari jalan tersebut. Kalau dilihat secara historis,
ada dua hal lah yang melatar belakangi jalan ini menemui titik perkembangannya. Yang pertama itu ambisi dari seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-36, yaitu Herman Willem Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811, yang dimana dia ini mempunyai ambisi untuk membangun sebuah jalan panjang dari Anyar sampai ke Panarukan yang dikenal dengan Rute Posweg atau Jalan Raya Pos yang membentang hampir 1000 km. Nah, dan kalau di Bandung tuh jalan ini tuh merupakan cikal bakal adanya kayak jalan Ahmad Yani, Sudirman, dan juga Asia Afrika. Nah, yang kedua adalah kondisi kas Belanda yang terkuras akibat adanya perang di Penegoro pada tahun 1825 sampai 1830, juga perang-perang lainnya yang menyebabkan Belanda bangkrut. Nah, pada waktu itu pemerintah kolonial menerapkan sebuah sistem ataupun politik yang sangat-sangat memberatkan kita sebagai pribumi pada waktu itu, yaitu sistem tanam paksa atau sering disebut juga kultur stelsel. Nah, waktu itu Priangan atau Bandung, komoditi yang diunggulkan untuk si tanam paksa ini adalah kopi. Nah, kopi ini dulu harus dikemas dan juga dikumpulkan di gudang penyimpanan kopi yang dulu tuh letaknya tuh kurang dari 1 km di sebelah utara Jalan Raya Pos. Nah, disinilah jalan ini tuh mulai menunjukkan perannya. Jadi kopi-kopi yang sudah dikemas itu tuh harus dikirim ke Jalan Raya Pos yang merupakan jalan utama dan jalan penghubung pada waktu itu. Nah, kopi-kopi ini dikirim dari gudang menuju Jalan Raya Pos itu menggunakan pedati-pedati yang merupakan alat transportasi paling umum pada waktu itu. Nah, saking seringnya jalan ini tuh dilewati oleh pedati, maka jalan itu dulu sempat disebut sebagai Karenweg atau Jalan Pedati. Nah, terus kenapa dari jalan pedati ini bisa ujuk-ujuk berubah jadi jalan Braga? Nah, ini bukan tanpa alasan, Lur. Jadi ada beberapa versi yang menyebutkan tentang asal-usul kata Braga ini. Nah, yang pertama itu datang dari sastrawan Langit dari Sunda, Mas Salmun. Jadi menyebutkan bahwa kata Braga ini berasal dari bahasa Sunda ngabaraga, yang artinya itu berjalan di tengah persawahan yang menyusuri sungai. Nah, si ngabaraga ini punya kata dasar baraga yang artinya tuh jalan di tengah persawahan yang menyusuri sungai. Nah, berikutnya Haryoto Kunto mencoba menggunakan bahasa Kirata atau kira-kira tapi nyata. Dia bilang bahwa Braga ini berasal dari ngabar dan raga. Ngabar raga yang artinya tuh memamerkan raga atau memamerkan tubuh. Jadi ini tuh bisa dimaklumi, Lur, karena dulu tuh di jalan-jalan ini tuh banyak banget orang-orang Eropa gitu ya, jalan-jalan pamer dengan apa yang dia pakai gitu, pamer dengan baju-baju keluaran Paris terbarunya. Jadi seolah-olah sedang memamerkan tubuh seperti itu. Nah, berikutnya jadi kata Braga ini berasal dari sebuah kelompok seni atau kelompok drama yang bernama Tonil Vereniging Braha yang didirikan oleh Peter Sesov di Karenweg pada tahun 1882. Nah, si grup Tonil ini dulu tuh didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan sosial melalui seni drama, seni musik, dan juga seni sastra lainnya. Nah, Lur, saking terkenalnya si Tonil ini, jadi dulu tuh jalan pedati ini sudah mulai berubah menjadi jalan Braga karena memang orang-orang lebih sering menyebutkan jalan itu dengan nama Jalan Braga atau Bragaweh pada saat itu. Nah, Lur, Jalan Braga ini dulunya tuh adalah sebuah kawasan pemukiman. Pada tahun 1874, ketika Hohland pertama kali datang ke Bandung, dia menyebutkan bahwa di kawasan ini tuh dulu sudah ada sekitar 6-7 rumah yang sudah berdinding tembok. Di sepanjang jalan ini juga sudah terdapat beberapa warung yang beratapkan alang-alang yang dilapisi hijau. Kebayangkanlah warung-warung zaman dulu seperti apa gitu, yang warung-warung biasa atapnya itu alang-alang gitu. Nah, si warung-warung ini tuh selang-seling dengan rumah yang agak besar. Rumah-rumah ini tuh disewa oleh orang Eropa yang berasal dari pegawai pemerintahan ataupun dari pensiunan. Rumah-rumah ini posisinya tuh menjorok ke dalam, jadi cukup jauh dari area jalan dan mempunyai halaman yang sangat luas. Beda banget dengan sekarang yang tepi jalan tuh berapa meter kemudian udah bangunan gitu. Jadi yang macet, riweuh, dulu mah enggak, dulu mah asri, resik, wah indah dipandang gitu. Sejauh mata memandang teh halaman luas gitu. Lalu dengan semakin bertambahnya orang Eropa yang datang ke Bandung yang disebabkan secara langsung oleh pembukaan perkebunan di sana, ini menyebabkan wajah Braga kembali berubah dan bermetamorfosis. Para pengusaha perkebunan ini dulu tuh sering banget nongkrong, mereka saling kenal satu sama lain, sering ngobrol, sering kongko bareng atau disebut dengan societet. Hobi nongkrongnya mereka ini dirasa perlu difasilitasi oleh sebuah tempat di mana mereka bisa berkumpul bareng di sebuah tempat yang sangat nyaman. Nah, dulu mereka tuh menyewa sebuah rumah kecil di jalan ini. Ternyata anggota perkumpulan mereka tuh semakin banyak. Mereka menyebut perkumpulan mereka ini dengan Societet Concordia. Nah, karena anggotanya semakin banyak, si tempat yang mereka sudah sewa sebelumnya tuh sudah tidak bisa menampung lagi anggota mereka ketika mereka mengadakan nongkrong bareng.
Nah, jadilah mereka mencari tempat lain dan mereka menyewa tempat di samping Hotel Savoy Homan yang nantinya tuh jadi toko The Freeze, toko serba ada pada saat itu. Lagi dan lagi, si perkumpulan ini tuh berkembang dan punya anggota yang lebih banyak lagi, Lur. Nah, jadi mereka ini akhirnya pindah tempat lagi untuk ketiga kalinya, dan mereka pindah ke jalan di ujung Braga yang dimana tempatnya lebih besar. Dan teman-teman tuh kalau sekarang bisa lihat tempatnya tuh sekarang jadi Gedung Merdeka. Nah, dulu tuh nama tempatnya tuh disebut dengan Gedung Societet Concordia. Nah, tidak sembarang orang bisa menjadi anggota Societet ini, dan tidak sembarang orang juga yang bisa masuk ke Gedung Societet Concordia ini. Jangankan pribumi, Lur, Belanda yang pangkatnya rendah aja nggak bisa masuk. Jadi bener-bener yang jadi anggota ini tuh harus orang-orang kaya, pengusaha perkebunan gitu, terus para petinggi militer, dan juga orang-orang Belanda yang pada saat itu punya pangkat yang cukup tinggi. Antara akhir abad 19 dan awal abad 20, ini merupakan periode di mana Braga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada saat itu sudah mulai banyak berdiri rumah-rumah dengan kualitas baik, berdinding tembok, dan juga sudah beratapkan genting. Di sini Braga mulai bermetamorfosis dari area kawasan pemukiman biasa menjadi area pertokoan yang sangat elit pada zamannya, Lur. Nah, jadi dulu tuh di sini banyak banget orang-orang Belanda dan juga orang Eropa lainnya yang membuka toko baru di Jalan Braga ini. Ada juga yang udah membuka cabang di Jalan Braga ini. Nah, dulu tuh para orang-orang kaya, pengusaha perkebunan, peringkat planter, banyak banget yang rela menghabiskan uangnya untuk berbelanja segala kebutuhan mereka di sini, karena barang-barangnya tuh sangat berkelas banget, Lur. Rela lah hambur-hamburin uang di sini mah zaman dulu mah, karena elit banget, keren. Toko pertama yang didirikan di Braga adalah toko C.A. Hellerman yang menjual senjata api, Lur. Nah, toko ini tuh didirikan tahun 1894. Nggak cuma jual senjata api aja, jadi toko ini tuh jual juga kereta kuda, sepeda, dan juga menyediakan reparasi senjata. Nah, dulu tuh si Tuan Hellerman ini membangun beberapa toko juga yang nantinya dia jual kepada pengusaha Eropa yang ingin membuka usahanya di Jalan Braga ini. Karena dulu tuh tanah di sini tuh sangat murah lah, jadi dia tuh bisa banget untuk ngeborong banyak tanah dan dibangun toko. Toko tertua kedua adalah toko NV Handelmi CM Louix yang didirikan tahun 1898. Nah, toko ini tuh menjual alat-alat kantor, alat-alat fotografi, gramofon, dan juga meja biliar. Dan nggak satu toko ngejual begitu banyak barang pada masa itu, dan barang-barangnya pun bukan barang-barang biasa, barang-barang elit pada masanya. Toko perhiasan pun ada di Jalan Braga, dulu tuh namanya The Concurrent yang didirikan tahun 1908. Berikutnya ada toko Onderling Belang atau disingkat OB. Nah, Onderling Belang ini merupakan sentra mode di Amsterdam, dan dia pertama membuka cabang di Hindia Belanda tuh di Surabaya, kemudian dia membuka cabang keduanya yaitu di Bandung di Jalan Braga. Toko fashion di Braga nggak cuma si OB ini aja, ada juga Ubon Mars yang merupakan saingan berat si OB ini. Nah, Ubon Mars ini menjual gaun-gaun mode dari Paris yang selalu up to date pada masanya. Ada lagi Kellers Mode Magazine yang merupakan konveksi untuk perempuan. Nah, yang punyanya tuh namanya si Tuan Keller dan Nyonya Keller. Nah, Tuan Keller dan Nyonya Keller ini merupakan pengusaha konveksi di Belanda. Akhirnya mereka mencoba peruntungan untuk membuka konveksi di Jalan Braga juga. Nah, kalau untuk para prianya, dulu tuh ada penjahit August Sevelokol yang merupakan penjahit yang paling terkenal seantero Hindia Belanda. Bukan cuma karena dia ini langganan si Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tapi dulu konon katanya si August Sevelokol ini adalah penjahit pertama yang menggunakan teknik cladding narmat atau pakaian yang merujuk kepada ukuran si pemakai. Jadi dulu tuh bajunya tuh yang dipesan tuh bisa ngepas banget gitu, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Terus mau nyari apa lagi di Jalan Braga? Mau nyari jam tangan. Ada dulu namanya toko Horlogerie Stoker yang menjual jam tangan berkualitas bagus. Nyari apa lagi? Menyari ngebul-ngebul. Ada, tapi bukan toko vape, dacan ayah zaman dulu mah. Ada namanya toko Tabak Splen yang menjual cigaret dan cerutu dari berbagai merek. Nah, sok naon deui ketika jalan-jalan di Braga kerasa lapar gitu, perih. Ada dulu mah restoran, ada Kuyen Festa, Maison Boharian, Maison Boin. Nah, khusus untuk si Maison Boharian ini adalah satu-satunya restoran yang memajang lambang kerajaan Belanda karena telah mendapatkan piagam restu dari Ratu Belanda saat itu. Dan Maison Boharian ini juga satu-satunya restoran yang mempunyai izin khusus untuk membuat kue Belanda yang khas, yaitu Koningin Emma Tart dan Wilhelmina Tart. Nah, cuman pas mau mesen ini tuh gak bisa langsung ada, harus 1 bulan. Jadi pas mau mesen nungguin sebulan, salatri sekalian. Terus pas sudah kenyang gitu, tunduh, mau tidur, mau nginep, dulu ada Wilhelmina Hotel yang dibangun tahun 1926. Sok apa lagi? Sok misalkan ayah mikir, kurang elit kan ngajual sepeda dan kereta kuda aja tokonya. Salah, di situ juga udah ada bengkel yang merangkap sebagai showroom terbesar pada saat itu, yaitu Fuch and Rens. Untuk urusan duit-duitan udah ada dulu, udah ada bank, udah ada Eskomto Bank.
De Eerste Nederlandse Indische Spaarkas en Hypotheek Bank atau disingkat DENIS. Dan yang pastinya udah ada juga Ya Passe Bank. Terus apa lagi ya? Oh ya, dulu tuh udah ada toko buku namanya Van Dok yang menjadi sarana bagi para kaum intelektual pada masanya. Terakhir, nggak etis rasanya kalau bahas Bandung kita nggak bahas kembang. Nah dulu tuh udah ada toko kembang di sini, namanya tuh toko Abundantia. Si Abundantia ini dulu harus mengirim anggrek segar dan mawar segar yang dikirim setiap hari untuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Walter Freden atau Gambir. Nah ngirimnya pun gak tanggung-tanggung, dia ngirim setiap hari menggunakan kereta api dan juga pesawat terbang. Metamorfosa Braga dari kawasan pemukiman menjadi kawasan pertokoan telah merubah wajah jalan ini secara signifikan. Kehadiran jalan ini telah mempercantik dan juga menambah daya tarik dari kota Bandung. Semua kebutuhan orang-orang kaya dan juga orang-orang tajir pada masanya tersedia di sini. Maka tidak berlebihan jika pada saat itu Braga dijuluki dengan The Meest Europese Winkelstad van Indie atau kawasan pertokoan paling terkemuka di Hindia Belanda. Nah, paling segitu aja yang bisa gue dongengin. Jadi tujuan gue di sini simpel aja sebenarnya. Gue berusaha menginfokan ke teman-teman agar teman-teman tahu. Kemudian setelah teman-teman tahu, teman-teman bisa paham. Dan setelah paham, teman-teman bisa menghargai. Gue berharap kita sebagai generasi penerus bisa mengetahui tentang petit history atau sejarah kecil seperti ini. Agar kita punya peran dalam menentukan kelangsungan warisan sejarah yang kita miliki. Dan di sini pun gue berharap untuk pemerintah untuk tetap bisa menjaga kelangsungan dan juga kelestarian bangunan-bangunan heritage yang ada di Braga ataupun yang ada di seluruh Indonesia. Sekian video dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau ada informasi yang kurang gue sampaikan, tolong kasih tau gue. Dan juga kalau ada informasi yang tidak tersampaikan oleh gue, tolong kasih tau gue juga. Akhir kata, terima kasih banyak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.